mempresentasikan tentang reksadana dan lembaga keuangan itu. Oke, nah sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan namaku Bapak Gani Hakim Syafah, absen 24. Perkenalkan, nama aku Abiata, absen 19. Perkenalkan nama aku Salma dari Putri, absen 32. Perkenalkan nama aku Arina Putri, absen 04. Perkenalkan, nama saya Arga Sendria dari absen 05. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan apa sih itu reksadana. Oke, yang akan menjelaskan dan dijelaskan oleh Alinda. Kepada Alinda kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Gani. Di sini ada reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodalan atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. Portofolio efek investasi kolektif dana atau instrumen keuangan lainnya oleh manajemen investasi. Nah, reksadana merupakan solusi investasi bagi masyarakat dengan dana terbatas dan mengetahui terbatas tentang pasar modal. Melalui reksadana, dana yang terkumpul dari banyak investor akan dikelola oleh manajer investasi profesional untuk membeli produk pasar modal seperti saham dan obligasi. Investasi melalui reksadana cenderung lebih menggunakan karena memungkinkan diversifikasi dan mengelola yang lebih efisien. Kesulitan yang dihadapi pemodal individu seperti keterbatasan dan kekurangan waktu dan mengetahui untuk menganalisis pasar. Nah, itu adalah pengertian reksadana. Mungkin kalian nggak ngerti kan apa itu reksadana. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana. Ada apa aja sih itu jenis-jenis reksadana? Yang pertama ada reksadana saham. Oke, apa sih itu reksadana saham? Reksadana saham memiliki risiko dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi karena diinvestasikan pada saham perusahaan. Nah, selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya adalah menginvestasikan pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dengan risiko yang lebih rendah dan potensi imbal hasil yang lebih stabil. Selanjutnya ada reksadana campuran. Apa sih itu reksadana campuran? Reksadana campuran itu menggabungkan investasi pada saham dan obligasi dengan profil risiko dan imbal hasil yang berada di antara reksadana saham dan pendapatan tetap. Selanjutnya ada reksadana pasar uang. Apa sih itu? Maksudnya itu menginvestasikan pada instrumen pasar uang seperti deposito, terus dengan risiko terendah dan potensi imbal hasil yang lebih rendah. Jadi resikonya rendah, hasilnya juga lebih rendah. Oke, selanjutnya ada apa sih itu kelebihan reksadana? Pertama, dikelola oleh profesional. Jadi kita nggak mengelola gitu, kita ya udah kita tinggal investasi, bakal dikelola oleh yang lebih profesional. Terus diversifikasi resiko, itu kan jadi kayak menurunkan resikonya gitu lah. Terus ada modal awalnya kecil atau terjangkau. Jadi kalian mungkin kalian yang pengen investasi modalnya cuma dikit, cuma punya modal dikit, atau kalian masih pelajar pengen investasi, bisa menggunakan reksadana. Selanjutnya ada transparansi informasi. Maksudnya apa sih transparansi informasi? Maksudnya adalah informasinya itu gampang kita akses atau gampang kita temui karena dia itu bukan rahasia, sifat itu publish, jadi orang bisa gampang mengetahuinya. Selanjutnya ada diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, jadi itu sangat-sangat aman. Oke, selanjutnya ada resikonya apa sih? Pasti tahu kalau ada kelebihan pasti ada resiko juga. Kalau kita investasi pasti punya resiko juga. Apa sih resiko dari reksadana? Yang pertama ada resiko pasar. Nilai investasi biasanya bisa turun gitu maksudnya teh. Bisa gampang turun lah gitu resiko pasar itu. Terus ada resiko likuiditas, ya itulah pokoknya kesulitan menjual aset saat diperlukan
baru kan. Jadi susah gitu untuk dijual. Kayak kalian lagi pengen butuh uang, lagi pengen ngejual, nggak bisa digampang itu gitu butuh beberapa waktu lah. Terus pas lihat kita kerja tergantung kalian mereka. Jadi gimana kalian kita sendiri, kita masing-masing. Oke, selanjutnya ada materi tentang lembaga keuangan mikro yang akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma kita persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan mikro. Jadi lembaga keuangan mikro itu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Lalu pengelolaan disimpan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Selanjutnya ada penjelasan dan akan dijelaskan oleh Adepta. Yang selanjutnya itu ada penjelasan dari lembaga keuangan mikro. Jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, lembaga keuangan mikro atau LKM memiliki motif ganda, yaitu profit dan sosial, serta berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang fokus pada pengembangan masyarakat. Di Indonesia, LKM telah ada sejak masa penjajahan Belanda, berkembang dari lembaga kreditan rakyat seperti Bank Desa atau BKD, dan bertransformasi menjadi berbagai lembaga kreditan di berbagai daerah, termasuk yang berbasis ikatan adat berdasarkan undang-undang baru. Layanan LKM seperti pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui peminjaman atau pembiayaan mikro, pengelolaan simpanan dan konsolidasi usaha yang dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Nah, oke, selanjutnya ada tujuan dari lembaga keuangan mikro yang akan ditentukan oleh saya sendiri. Jadi, tujuan LKM itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang ketiga, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki penghasilan yang lemah. Lalu selanjutnya ada contoh LKM yang akan dijaga oleh Arya. Nah, di sini ada contoh LKM. Pertama ada Bank Mikro atau disebut dengan BUMN. BUMN adalah salah satu LKM yang berbentuk syariah. BUMN berperan memberikan akses modal untuk masyarakat ada pada kelas ekonomi rendah tidak sampai di situ. BUMN juga memberikan pendampingan untuk pengelolaan dana tersebut. Nah, yang kedua ada bank kredit desa atau disebut dengan BKD. BKD merupakan lembaga pengelolaan keuangan dengan lingkup operasional yang beda. Di kawasan desa, beberapa produk dan layanan yang tersedia di BKD adalah kredit, simpanan, deposito, dan masih banyak lagi. Selain itu, saat ini BKD juga memiliki aplikasi online yakni BKD Mobile, sehingga nasabah lebih mudah untuk mengaksesnya. Nah, yang terakhir ada bank pengkreditan rakyat atau disebut dengan BPR. Fungsi BPR adalah menghimpun dana masyarakat berupa simpanan, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkan kembali berupa kredit pinjaman, kredit tanpa amunan, kredit usaha, dan sebagainya. Sebagai LKM, BPR identik untuk memberikan pelayanan kepada UMKM. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik kesalahan dari kata, dari penyampaian presentasi kami. Bila itu walhidayah.